Penanganan pasca banjir di Pulau Sumatera masih terus berlangsung, termasuk bagaimana memulihkan fasilitas kesehatan yang ada di sana. Dan kemudian bagaimana dengan di Aceh Tamiang, saudara, kita akan tanyakan kepada Direktur RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Andika Putra. Selamat pagi, Dokter Andika. Selamat pagi. Ya, Dok, ini untuk Rumah Sakit Muda Sedia ini kan baru bisa beroperasi kembali. Ini sejak kapan, Dok? Ini udah hari kelima kami beroperasi, UGD-nya dengan pelayanan terbatas. Saat ini kami di UGD tersebut semua pelayanan dikonsentrasikan di ruang UGD yang ada. Setelah berhasil dibersihkan semuanya, nah pelayanan yang diberikan adalah selain pelayanan kegawat daruratan, juga ada pelayanan poliklinik spesialis rawat jalan. Dan juga kami menyediakan 23 tempat tidur untuk pasien-pasien yang dirasa perlu untuk rawat inap. Kemudian ini sudah berapa persen, Dok, sebenarnya fasilitas di rumah sakit ini beroperasi normal? Ya, kalau dalam secara keseluruhan masih 15% lah. Karena kan di fasilitas yang lain masih belum sama sekali belum dipulihkan. Misalnya ICU, kemudian ICU anak, ICU bayi, laboratorium, radiologi, dan ruang-ruang perawatan lainnya itu sama sekali belum pulih. Apalagi alat-alatnya juga kan belum ada yang penggantinya. Nah, dalam waktu dekat mungkin besok kami sudah membuka layanan yang lainnya, yaitu cuci darah. Cuci darah mungkin besok sudah bisa kami buka kembali dengan ada 4 alat baru. Oke, kemudian ini untuk ruangan-ruangan dan juga fasilitas yang belum bisa difungsikan, ini kendalanya apa, Dok? Apakah karena memang belum dibersihkan atau lagi-lagi karena alatnya ini belum ada yang bisa menggantikan? Yang terutama itu adalah belum dibersihkan karena memang rumah sakit kami ini adalah rumah sakit yang satu lantai dengan areal sekitar 5 hektar, jadi cukup luas dan lumpurnya sangat tebal. Nah, dalam hal pembersihan ini pun setelah lumpur dibersihkan dari dalam ruangan keluar, lumpur yang sudah dikeluarkan pun itu jadi masalah. Makanya setahap demi setahap itu pembersihannya tidak bisa secepat. Untuk obat-obatan seperti apa, Dok? Apakah juga masih terkendala di sana? Alhamdulillah memang di rumah sakit sendiri kami gudang obat terletak di lantai 2 dan itu tidak terdampak. Jadi masih ada stok di gudang obat itu cukuplah untuk dalam waktu 1 sampai 2 bulan ini. Di samping itu juga bantuan obat-obatan dari seluruh Indonesia juga sudah banyak mengalir ke rumah sakit dan itu cukup untuk pelayanan beberapa bulan ke depan. Ini kan baru 15% ya, Dok, berarti keseluruhan operasional Rumah Sakit Muda Sedia ini beroperasi. Kira-kira, Dok, kemudian adakah target bisa beroperasi full normal kembali ini sampai kapan, Dok? Kalau target kami, saya paling lambat 3 sampai 6 bulan ke depan ya. Karena memang dalam hal pembersihan seluruh rumah sakit, target kami paling lama 4 minggu ke depan. Kemudian kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, nanti sedang didata apa-apa saja alat yang rusak dan bangunan apa saja yang rusak. Dan itu nanti akan diperbaiki dan alat-alat yang dibutuhkan itu akan diganti baru dari pihak Kementerian Kesehatan. Kemudian, Dokter Andika, untuk pasokan listrik dan juga air bersih ini seperti apa sejauh ini? Untuk listrik saat ini hidup dari PLN, walaupun dari PLN sendiri masih belum stabil, masih sering hidup mati. Namun kami dapat bantuan genset khusus untuk rumah sakit dari PLN, jadi dan suplai BBM didukung penuh dari pihak Pertamina. Jadi relatif dalam 24 jam listrik aman. Kemudian air sendiri juga kebetulan rumah sakit ini di belakangnya PDAM, di belakang RSUD, jadi langsung bersebelahan dengan PDAM, sehingga ada suplai khusus juga air dari PDAM, ada tandon khusus yang langsung ke rumah sakit. Di samping itu juga suplai air bersih juga terus mengalir ke rumah sakit melalui tandon-tandon yang sudah disiapkan. Jadi untuk sejauh ini operasional yang sudah kami jalankan ini air masih aman. Kemudian terkait tenaga medis, Dokter Andika, apa sejauh ini cukup memadai? Ya, untuk tenaga medis sendiri yang memang kami masih terkendala ya, karena memang 90%
tenaga medis kami itu terdampak. Jadi mereka sendiri pun rumah-rumah mereka ada yang hilang, ada yang memang lumpurnya sangat tebal, rusak. Jadi mereka sendiri pun hari demi hari masih berkonsentrasi memperbaiki rumahnya masing-masing. Nah, untuk yang dalam keadaan sudah stabil, yang rumahnya sudah bisa ditempati, nah ini sudah mulai kembali ke rumah sakit. Per kemarin saja yang sudah bisa kembali itu ada 78 pegawai dari 935 pegawai. 78 pegawai sudah kembali ya? Iya, sudah kembali membantu secara bergantian bergilir. Sementara yang lain, karena kan jaringan telepon juga masih belum tersebar merata. Jadi memang masih banyak yang belum bisa kami hubungi. Dan listrik juga masih terbatas, tidak seluruh wilayah Aceh Tamiang listrik itu sudah ada, sehingga telepon, HP pada mati ya, jadi belum bisa dihubungi. Dan untuk bantuan, ya gimana? Silakan, untuk bantuan apa dok tadi? Untuk bantuan nakes selama ini kami masih mendapat dukungan dari relawan-relawan dari seluruh Indonesia, dan itu sangat membantu kami dan cukup untuk pelayanan yang sedang kami lakukan. Oke, berarti ada bantuan juga dari relawan medis ya dok ya yang di sana. Kemudian dok, untuk masyarakat yang ke sana ini dalam satu hari bisa melayani berapa dok Rumah Sakit Muda Setia? Ya, kami bisa melayani berapapun kasus kalau yang untuk gawat darurat, cuman untuk rawat inap memang terbatas hanya 23 tempat tidur. Dan memang rata-rata sejak kami buka itu antara 30 sampai 50 pasien yang datang per harinya. Kemudian apa yang menjadi keluhan paling banyak dok untuk masyarakat yang ada di sana? Apakah juga sampai sekarang ada juga yang mereka membutuhkan penanganan serius di sana? Ya, tentu saja yang sudah dikirim ke kami itu yang butuh penanganan lebih serius dibandingkan penanganan di posko ya. Kalau di posko itu kan memang kasus-kasus ringan yang bisa langsung dikasih obat dan pulang. Nah, namun untuk kasus-kasus yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, misalnya pasien paru-paru yang sesak napas, jantung, kemudian luka yang berat, itu biasanya dikirim ke rumah sakit dan kami tangani dan kami rawat. Namun untuk kasus-kasus yang memang lebih berat lagi, yang butuh penanganan lebih lanjut seperti perawatan ICU, itu kami rujuk ke Medan. Untuk akses juga sudah kembali normal kah dok kalau di sana? Akses alhamdulillah sudah lancar, mau ke Medan lancar, mau ke Langsa atau Aceh Timur juga lancar. Kemudian apakah ada juga layanan mobile gitu dok untuk menjangkau mungkin daerah-daerah di Aceh Tamiang yang masih belum terjangkau posko maupun juga tenaga medis? Kalau layanan mobile saat ini belum ada, hanya bersifat posko-posko saja yang menyebar ke seluruh titik-titik pengungsian yang ada. Baik, dok, ini kan 23 kamar tidur ataupun 23 tempat tidur yang tersedia sejauh ini di sana. Apakah sudah semuanya terisi, dok? Belum, ini data kemarin itu ada 12 pasien yang sedang dirawat. Ada 12 dari total 23 ya dok ya, berarti masih tersedia sekitar 11 ya untuk di sana. Tapi untuk kapasitas aslinya dok, untuk keseluruhan ini kalau sudah pulih 100% ada berapa sebenarnya? Sebelumnya tempat tidur kami 235 pasien. Oke, 235 tapi baru 10% ya dok ya yang bisa dimanfaatkan oleh pasien rawat inap. Kemudian dokter, tadi kan untuk obat-obatan sebenarnya kan sudah aman semua ya di lantai 2, tidak terpengaruh oleh banjir. Kemudian bagaimana dengan pasokan lain, misalnya oksigen ataupun alat-alat lain yang mungkin juga sangat-sangat rentan untuk bisa rusak terkena banjir. Apakah sudah kembali normal semua, dok? Untuk oksigen, kami dapat beberapa bantuan tabung oksigen, dan alhamdulillah itu masih cukup untuk pelayanan dalam waktu 1-2 minggu ini. Dan kami terus akan berkoordinasi dengan pihak penyedia oksigen untuk terus memberikan kami suplai oksigen yang selama ini memang diberikan ke rumah sakit. Oke, tadi kemudian juga dokter juga sempat menyebutkan bahwa saat ini yang sudah berfungsi ini di UGD, kemudian ada juga rawat jalan. Tapi kalau untuk di UGD sendiri dok, apakah pihak dari rumah sakit ini sudah bisa melakukan tindakan-tindakan lanjut seperti operasi atau misalnya tindakan lain dok? Ya, alhamdulillah kami juga sudah berhasil membuka satu kamar operasi dengan bantuan alat-alat dari Rumah Sakit Adam Malik, dan untuk operasi SC melahirkan bisa kami lakukan, operasi-operasi patah tulang, operasi-operasi yang
kasus yang relatif tidak berat bisa kami lakukan dan sudah ada kami lakukan tindakan operasi. Baik, kemudian ini dengan baru 15% yang kembali beroperasi normal, Dok. Kemudian apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh pihak rumah sakit untuk bisa kembali lagi 100%? Ya, yang paling kami butuhkan adalah upaya pembersihan dulu, upaya pembersihan karena memang tanpa pembersihan ini sulit kami untuk terus membuka layanan tersebut. Nah, dengan bisa ini dibersihkan semuanya, pelan-pelan nanti pelayanan akan dikembangkan. Nah, target selanjutnya adalah kami akan membersihkan satu kamar rawatan sehingga mengantisipasi mana tahu ada peningkatan jumlah pasien yang butuh perawatan. Jadi kami sudah punya cadangan kamar rawatan. Kemudian Dok, untuk proses pembersihan ini tentunya tidak mudah. Apakah juga sudah ada bantuan dari pihak BNPB maupun pihak lainnya? Paling tidak untuk hari ini, Dok, apakah juga ada upaya pembersihan di sana? Pembersihan sudah dilakukan ini sudah hari ke-10 ya, yang terutama kami mendapat bantuan dari TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut sekitar 175 orang mereka, dan itulah yang bantuan yang sangat signifikan yang membantu kami dalam hal pembersihan. Dan mereka terus ditargetkan sampai. Baik, upaya pembersihan terus dilakukan tentunya yang paling dibutuhkan oleh rumah sakit saat ini. Kita nantikan dan juga kita doakan, Dok, supaya semuanya bisa kembali normal 100% sesegera mungkin, supaya masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak. Terima kasih, Dr. Andika Putra, Direktur RSUD Muda Sedia Aceh, Tamyang Aceh, bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV.